lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Nah, hari ini Tina mau sharing sama teman-teman tentang bagaimana caranya membeli pupuk hantu yang terjamin keasliannya. Karena banyak banget nih aduan yang masuk ke tim Cabai Rawit kalau mereka bisa jadi beli pupuk hantu palsu karena ketika diaplikasikan di tanamannya tuh langsung mati, terus baunya bau apek, terus nggak jelas gitu deh pokoknya. Nah, untuk menghindarkan kita semua dari membeli pupuk Jimmy hantu yang palsu, Tina mau memberikan beberapa tips buat teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa membeli pupuk Jimmy hantu yang terjamin keasliannya. Kalau ditanya Mbak Tina bedanya apa sih pupuk Jimmy hantu yang asli sama pupuk Jimmy hantu yang palsu? Nggak bisa bedain karena Tina sendiri belum pernah beli pupuk Jimmy hantu palsu, lebih tepatnya belum pernah ketipu beli pupuk Jimmy hantu palsu. Karena pupuk Jimmy hantu yang Tina beli biasanya emang Tina beli langsung ke pabrikannya di Bogor, jadi sudah pasti terjamin keasliannya. Kalau mau nyari pupuk Jimmy hantu palsu di mana buat membandingkan, nah Tina nggak tahu tuh nyarinya di mana. Jadi Tina nggak bisa memberikan nggak bisa memberikan perbandingan kepada teman-teman kalau yang asli bagaimana, kalau yang palsu bagaimana. Mungkin Tina cuma bisa memberikan tips bagaimana caranya supaya teman-teman beli pupuk Jimmy hantu yang asli supaya tanamannya sehat. Nah, tips yang pertama, oh iya, kali ini Tina ditemani oleh Kitty. Doain ya, mudah-mudahan Kitty hamil. Karena 2 minggu yang lalu Kitty baru saja kawin. Oke, tips yang pertama, pastikan teman-teman bertanya sama sellernya atau sama agennya, apakah dia ngambil pupuk hantu langsung dari pabrikannya atau dari produsennya. Karena sebenarnya mau dia penjual kecil atau mau dia agen yang besar, biasanya sama semua, ngambilnya di pabriknya di Bogor, di desanya Lindung. Mbak, emang iya harus beli ke pabrikannya langsung? Kalau Tina pribadi nih, kalau suka beli titipan teman-teman walaupun cuma 10 botol itu dilayanin di pabrikannya gitu. Kenapa sih cuma beli 10 botol atau 15 botol aja mesti ke pabrikannya? Kalau Tina sih ya untuk menjamin keasliannya, karena nggak tahu yang kita nggak tahu di luar sana tuh ada pedagang nakal dan segala macam. Karena pupuk hantu ini laris banget, ada orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari situ, nggak ngerti. Makanya kalau Tina pribadi, Tina lebih seneng untuk ngambil langsung ke produsennya, ke pabrikannya langsung di Bogor. Nah, teman-teman bisa telusur tuh apakah sellernya recommended atau terhubung langsung dengan pabrikannya di Bogor, di desanya Lindung. Atau teman-teman mau beli langsung ke sana, boleh cek aja tuh di Maps, Jimmy hantu desanya Lindung, Bogor, Jawa Barat. Nah, boleh deh tuh main-main ke sana ya. Itu yang pertama. Tips yang kedua, perhatikan juga masalah harga. Kalau Tina pribadi lebih pilih harga yang wajar. Kalau dari pabrikannya yang asli gitu, harga untuk yang 500 ml ini itu biasanya kisaran 70 sampai 75.000 harga ecerannya. Kalau untuk yang besar ini harga ecerannya biasanya sekitar 130 ribuan. Banyak sih yang jual lebih. Nah, itu harga yang wajar. Kalau Tina lebih pilih harga yang wajar ketimbang harga yang jauh lebih murah, karena harga wajar itu adalah harga yang direkomendasikan sendiri oleh produsennya. Jadi kalau kita ke pabriknya di Nyalindung sana itu ada keterangan harga ecerannya itu berapa gitu. Jadi kita terhindar dari tipu-tipu lah gitu. Kadang-kadang kan kita tuh suka yang harganya jauh 20.000 bedanya gitu, beli yang murah, ternyata misalnya jeng kena tipu gitu. Jadi mendingan pilih harga yang wajar ketimbang harga yang murah tapi kita nggak tahu kualitasnya kayak apa. Itu tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, perhatikan ciri-ciri pupuk hantu yang asli, mulai dari warnanya, teksturnya, dan aromanya. Kan Tina udah pernah tuh ya bikin review tentang pupuk hantu, perbandingan warna, kekentalan, dan aroma dari pupuk hantu yang ZPT, yang NPK, dan yang hijau royo-royo. Nah, teman-teman boleh scroll deh tuh perbedaannya yang mana, dan yang jelas dia nggak bau apa gitu ya. Nah, kemudian kalau pupuk hantu yang asli itu biasanya ada tanggal expirednya.
ya ada tahun expirednya, dan rata-rata biasanya dia 5 tahun. Ini semua yang dibeli tahun 2020, expirednya tahun 2025, jadi 5 tahun expirednya. Nah, nggak tahu kalau yang di Jimmy hantu palsu apakah ada expirednya atau enggak, tapi rata-rata untuk yang asli ambil dari pabrikan itu ada tanggal expirednya. Biasanya expirednya itu jedanya 5 tahun karena memang pupuk ini awet banget. Nah, itu adalah 3 tips yang bisa teman-teman perhatikan ketika membeli atau order pupuk Jimmy Hantu ini. Kita juga sebenarnya bisa kali ya kasih masukan nih, kalau ada pihak Jimmy Hantu yang lihat, mungkin perlu dibikin semacam hologram untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu. Karena nggak ada hologramnya nih, istilahnya kalau kayak watermark gitu lah ya, ini nggak ada hologramnya yang menandakan bahwa dia itu asli. Ya udah begini aja, cuman segel apa ya namanya, cuman segel ininya aja, tutupnya aja kayak gini, nggak dikasih hologram buat shield atau apa gitu. Mungkin bisa nih teman-teman ajukan, coba dong Jimmy Hantu pakai shield supaya kita tuh nggak ketipu gitu, jadi shield yang hologram. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngajuin saran, bisa tuh di medsos biar viral supaya nggak banyak yang ketipu, karena memang pupuk ini apa ya, laris banget gitu, jadi pasti ada beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situ. Nah, itu aja 3 tips dari Tina bagaimana caranya kita membeli pupuk hantu supaya nggak kena tipu, karena sedih banget banyak banget yang kena tipu dan tanamannya pada mati gitu, karena mereka berharap beli pupuk hantu itu kan supaya tanamannya pada sehat. Ini bukannya sehat, malah justru pada mati, kan sedih banget ya. Nah, itu aja deh, mudah-mudahan kita nggak ada yang ketipu ya beli pupuk hantu. Mudah-mudahan kita semua dapat pupuk hantu yang asli dan tanaman kita pada sehat semua. Kalau ada yang pernah punya pengalaman ketipu beli pupuk hantu yang palsu, boleh sharing pengalamannya, list komen aja. Atau ada yang punya tips lain bagaimana caranya kita order pupuk hantu supaya dapat pupuk hantu yang asli dan nggak abal-abal, boleh list komen juga. Kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa like. Kalau dirasa ada teman lain yang perlu informasi ini, teman-teman bisa share. Dan jangan lupa subscribe untuk pantengin terus video-video dari channel Cabai Rawit. Terima kasih dan nonton Cabai Rawit. Assalamualaikum.